Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nofisal Rahmi, saat ini untuk tahun pelajaran 2020-2021, Ibu dipercaya untuk menjadi kepala sekolah di SMP Citayam Plus. Untuk di kelas 7, Ibu mengajar mata pelajaran IPS. Selamat datang anak-anakku, anak kelas 7, di masa pandemi ini tetap semangat untuk belajar. Oke, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Arida Rianti SPD, Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Ibu di kelas 8 dan kelas 9 mengajar IPS. Selamat datang, terima kasih kalian sudah bergabung di SMP Citayam Plus. Tetap sehat dan selalu semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi. Yang terhormat kepala sekolah beserta dewan guru dan juga beserta jajarannya. Langsung aja sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad SAG, panggilan Pak Muhammad. Untuk mata pelajaran di SMP Citayam Plus, itu mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 7, 8, dan 9, ditambah dengan pelajaran rohis. Alamat tinggal Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin temukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Kurniawan SPD, biasa dipanggil Pak Dendi. Saya di sini mengajar PJOK kelas 7. Salam kenal dan saya ucapkan selamat bergabung dengan kami di SMP Citayam Plus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusro, biasa dipanggil Pak Ahmad. Saya di sini mengajar PPKN kelas 7 SMP Citayam Plus. Alamat tinggal saya di Cilodong, Kali Mulia, Depok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Putri Ramadhani. Ibu mengajar kelas 8 dan 9 Bahasa Indonesia. Ibu adalah wali kelas 8D. Salam kenal, tetap jaga kesehatan dan di rumah aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Siti Hartini. Ibu mengajar kelas 8 dan 9 untuk mata pelajaran matematika. Ibu walas kelas 9C. Jaga kesehatan, stay at home. Haji Mimashite watashi wa wapaskia desu. Anata no nomono kiyoshi desu. Yoroshiku onegaishimasu. Selamat pagi. Ibu merupakan guru bahasa Jepang dan untuk kelas 7 maupun kelas 8. Ibu juga kebetulan wali kelas 7C. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Herlina Febriani. Saya mengajar matematika untuk kelas 7 dan 8 serta wali kelas 8B. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, stay at home. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Inta Indah Rusdia. Ibu mengajar kelas 7 dan 8 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ibu wali kelas 7B. Jaga kesehatan, stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rabiatul Adawiyah. Kalian bisa memanggil dengan Ibu ya. Ibu mengajar bimbingan dan konseling di kelas 7, 8, dan 9 dan sebagai wali kelas 7D. Oke, walaupun belajar dalam situasi seperti ini tidak menjadi alasan untuk kalian tidak semangat dalam belajar. Tetap semangat dan menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Agustiani, dipanggilnya Leni. Saat ini Ibu mengajar IPA kelas 7 dan Ibu sebagai wali kelas 7A. Pesannya buat kalian, di rumah aja ya. Jangan lupa sering-sering cuci tangan dan jaga kesehatan biar kita bisa segera berjumpa. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bintang Omega.
Saya di sini mengajar IPA di kelas 8 dan 9. Sekarang saya wali kelas 9A. Di sini saya juga menjadi pembina OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Sri Komalasari, biasa dipanggil Ibu Sri. Di sini Ibu ngajar bahasa Sunda kelas 7, 8, dan 9. Ibu sebagai walas kelas 8A. Pesan Ibu untuk kalian, tetap jaga kesehatan, sering cuci tangan, dan selalu menggunakan masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Siti Masito. Kalian bisa memanggil Ibu Siti. Ibu guru mata pelajaran prakarya kelas 7 dan 8. Kalian adalah generasi yang hebat karena mampu belajar di tengah pandemi ini. Tetap semangat belajar dari rumah dan stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Syahrudin. Alamat rumah saya di Kalimulya, Cilodong, Kota Depok. Dan saya mengajar mata pelajaran seni budaya kelas 7, 8, dan 9. Selamat bergabung untuk siswa dan siswi SMP Citayam Plus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi S. Jadi saya mengajar pojok di kelas 8 dan kelas 9. Ya. Saya ucapkan selamat datang untuk anak-anak siswa-siswi yang baru. Selamat bergabung di SMP Citayam Plus. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian betah belajar di sini. Untuk perkenalan, halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Ibu Leni ya. Ingat gak dulu ngajar apa? Ibu ngajar IPA kelas 7. Tapi sekarang Ibu mau memberikan materi tentang wawasan wiyata mandala. Nah, kalian pada tahu nggak wawasan wiyata mandala itu apa? Kalau di sini Ibu akan menerangkan satu persatu dari kata wawasan, wiyata, dan mandala. Pengertian wawasan berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, atau cara menanggapi secara indrawi terhadap suatu lingkungan. Indrawi itu maksudnya sesuai dengan panca indera yang kita miliki. Lalu wiyata berarti pendidikan, dan mandala berarti lingkungan, lingkaran, bundaran, bulatan, atau ekosistem. Jadi wawasan wiyata mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Oleh karena itu, sekolah harus mengemban misi pendidikan. Sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan lain di luar bidang pendidikan. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Sekolah harus terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Kemudian sekolah menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya karena misi pendidikannya itu. Misi pendidikan sekolah itu menjadi suri tauladan yang baik ya. Lalu cara mewujudkan wawasan wiyata mandala di sekolah itu harus didukung oleh 5 komponen penting. Yang pertama itu ada peran kepala sekolah. Yang kedua ada peran guru. Yang ketiga ada peran sivitas akademika. Yang dimaksud dengan sivitas akademika itu misalkan TU, pegawai, security, tukang kebun, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada murid. Yang kelima ada masyarakat di sekitar. Nah, kita bahas satu-satu ya.
Yang pertama, peran kepala sekolah. Kepala sekolah berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Lalu kepala sekolah dihormati dan berwibawa, artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Yang ketiga, semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas izin kepala sekolah. Kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite. Kemudian menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan guru, OSIS, komite sekolah, dan pihak keamanan setempat. Lalu ada juga kepala sekolah itu wajib menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. Mengadakan rapat koordinasi yang bersifat intern antar guru, wali murid maupun siswa. Yang terakhir, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti ekstrakurikuler. Nah, yang kedua ada peran guru. Peran guru itu menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. Lalu menjadi tauladan di masyarakat. Guru juga harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Guru itu digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Yang ketiga ada peran sivitas akademika. Tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Lalu ada perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai tugasnya masing-masing. Lalu semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Yang keempat, ada peran murid. Murid itu harus mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa terkecuali. Kemudian, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah. Memang sudah sepantasnya semua murid itu atau semua anak itu harus sopan terhadap orang yang lebih tua. Hormat dan sopan. Lalu juga hormat dan sopan kepada teman. Jadi yang dimaksud hormat dan sopan kepada teman itu saling menghargai kepada teman, tidak saling mengejek karena ujung-ujungnya nanti akan berantem. Lalu ini yang terpenting, belajar dengan tekun. Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, menjaga nama baik keluarga dan sekolah maupun di luar sekolah. Jadi contohnya gini, kalian nih dari sekolah, berangkat sekolah pakai seragam SMP Citayam kan, tapi nggak nyampe ke sekolah, kalian pergi entah kemana di jalan masih pakai seragam, kan pasti orang-orang lihat tuh, wah SMP mana tuh, SMP Citayam Plus. Itu namanya tidak menjaga nama baik sekolah. Lalu menjauhi narkoba, ini ingat, menjaga melihara fasilitas belajar dan mengajar. Maksudnya ini menjaga dan memelihara itu kayak misalkan bangku, meja itu tidak boleh dicoret-coret, termasuk menjaga penghapus, spidol itu tolong jangan sampai hilang, apalagi tembok kalau dicoret-coret. Nah, itu peran murid sangat penting dalam menjaga dan memelihara fasilitas belajar. Lalu menjaga keamanan sekolah, misalkan kalian nggak boleh berisik, teriak-teriakan atau kayak gimana, kayak orang apa. Terus melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, atau kepala sekolah. Kemudian memelihara lingkungan sekolah. Menjaga keamanan sekolah. Yang dimaksud dengan menjaga keamanan sekolah, kalian nggak boleh berisik, ya.
Berisik sih, maksudnya berisik dalam belajar mengajar boleh ya ketika kita sedang diskusi atau bertukar pikiran, tapi berisik kalau bercanda sampai teriak-teriak itu namanya tidak menjaga keamanan sekolah. Lalu melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah atau guru BP. Nah, misalkan ada teman yang berantem, itu tolong segera gurunya itu dipanggil, ya, dilaporkan ke guru yang sedang berada di kelas atau dilaporkan langsung ke guru BP. Karena itu kalau tidak cepat diselesaikan masalahnya, nanti akan semakin besar. Kemudian memelihara lingkungan sekolah. Memelihara lingkungan sekolah itu termasuk kebersihan. Ingat, buang sampah pada tempatnya. Oke. Lalu yang kelima ada peranan masyarakat, mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka kemajuan program belajar mengajar. Lalu memberikan saran dalam memajukan proses belajar mengajar. Ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Yang terakhir, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Nih, sekolah sebagai kawasan Wisata Mandala ada 7K. 7K. Yang pertama, keamanan atau kenyamanan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, kedisiplinan. Yang keempat, kerindangan. Yang kelima, kebersihan. Yang keenam, keindahan. Yang ketujuh, ketertiban. Jadi tolong dijaga ya, dan 7K-nya itu harus dilakukan di sekolah. Lalu penggunaan sekolah sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan, tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Lalu propaganda politik atau tempat berkampanye, syuting film atau sinetron tanpa izin pemerintah daerah. Yang terakhir, kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan, sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Mekanisme pelaksanaan Wisata Mandala. Yang pertama ada tahap preventif. Tahap preventif yaitu ada memelihara sekolah melalui 7K. 7K itu yang tadi ya. Yang kedua, menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. Kan kalau harmonis, rukun, kan jadi adem, ayem. Lalu yang ketiga, membentuk jaringan pengawasan atau razia. Misalkan razia rambutnya panjang, terus nggak potong kuku, nggak pakai gesper, nggak pakai kaos kaki. Nah, itu nanti ada guru yang merazia. Itu salah satu bentuk kedisiplinan ya. Lalu yang keempat, menghilangkan bentuk peloncoan saat MOS. Peloncoan itu misalkan seperti bullying. Nah, yang kelima, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenam, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Nih, yang kedua ada tahap represif. Tahap represif itu yang pertama, mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Yang kedua, menetralisir isu negatif yang berkembang. Oh iya, balik lagi yang pertama, mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Misalkan kayak ada yang teman berantem, itu yang mendamaikan biasanya yang pertama wali kelas dulu. Nanti kalau wali kelas tidak sanggup, lalu dibawa ke guru BP. Kalau guru BP tidak sanggup, nanti lalu dialihkan ke wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Yang kedua, menetralisir isu negatif yang berkembang. Misalkan nih suka ada isu-isu nih, libur dari teman ini libur, dari teman itu libur. Padahal isunya itu belum tentu benar. Jadi sebelum kalian menerima isu atau menyerap isu dengan mentah-mentah, kalian tanya dulu, konfirmasi dulu ke guru, ke orang tua ya, yang lebih jelas dan lebih tahu. Jadi
kalian temennya bilang besok libur, tahu-tahu besok nggak libur, kan kalian yang rugi. Terus yang ketiga, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Itu pasti koordinasi dengan biasanya bapak-bapak polisi. Yang keempat, penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Amit-amit ya, amit-amit. Misalkan contoh tawuran antar sekolah ini, sekolah A sama sekolah B. Itu dia harus ada penyelesaian hukum atau ada penengahnya dari orang luar. Biasanya penengahnya itu dari kepolisian. Lalu yang kelima, mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Nah, bimbingan dan penyuluhan ini juga biasanya terkait dengan tawuran. Itu biasanya kalau yang memberikan materi itu nanti ada Pak Bimas. Bimas itu bimbingan masyarakat yang dari kepolisian juga. Lalu yang keenam, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Tahu kan sanksi itu apa? Sanksi itu hukuman. Jadi kalau ada tata tertib pasti ada sanksi. Kalau ada peraturan pasti ada hukuman. Jadi kalian tolong baik-baik menaati peraturan dan tata tertib. Sekian, semoga materi dari Ibu dapat bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Jangan cuma didengar ya, tapi dilaksanakan biar kita bisa bertemu lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Wia, guru bimbingan dan konseling SMP Citayam Plus. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tata tertib sekolah. Nah, tata tertib sekolah itu sendiri adalah sebuah aturan agar kehidupan dan aktivitas warga sekolah berjalan dengan aman, teratur, dan juga kondusif. Maka diperlukanlah sebuah aturan. SMP Citayam Plus ini memiliki tata tertib yang harus ditaati oleh seluruh siswa dan siswi. Nah, yang pertama yaitu setiap siswa diharuskan 1. Berpakaian seragam lengkap rapi sesuai dengan ketentuan sekolah yang berlaku. 2. Mengikuti seluruh kegiatan sekolah. 3. Mengikuti seluruh mata pelajaran sesuai jadwal yang berlaku. 4. Berada di lingkungan sekolah paling lambat 5 menit sebelum pelajaran dimulai dan pulang pada saat jam pulang atau telah dinyatakan pulang. 5. Berada di lingkungan sekolah selama jam pembelajaran berlangsung. 6. Mengikuti setiap upacara bendera baik yang dilakukan di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. 7. Mentaati dan menghormati seluruh guru serta staf TU. 8. Menjaga nama baik sekolah baik dengan budi pekerti maupun dengan prestasi. 9. Mensukseskan 7K, yaitu keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, dan kenyamanan. 10. Menjaga keutuhan dan keselamatan sarana dan prasarana sekolah. 11. Melapor kepada guru atau wali kelas atas masalah yang dihadapinya pada saat jam sekolah berlangsung. 12. Menjaga persatuan warga SMP Citayam Plus. Oke, adapun yang dilarangnya. Setiap siswa dilarang 1. Meninggalkan sekolah pada saat jam sekolah berlangsung tanpa izin dari guru atau kepala sekolah. 2. Membawa dan atau memakai benda-benda yang dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar. Oke. 3. Membawa teman luar ke lingkungan sekolah atau menerima tamu di lingkungan sekolah tanpa izin dari guru atau petugas keamanan sekolah. 4. Membawa senjata atau benda-benda lainnya yang dapat membahayakan keselamatan siswa lainnya. 5.
Membawa dan atau memakai benda-benda yang mengandung pornografi. 6. Membawa dan atau mengkonsumsi makanan atau minuman yang terlarang oleh aturan yang berlaku. 7. Mewarnai rambut dan atau memberi variasi gambar, tulisan pada tubuh atau pakaian seragam sekolah di luar ketentuan sekolah. 8. Memasuki ruang kepala sekolah atau ruang guru dan atau ruang tata usaha tanpa izin dari yang bersangkutan. 9. Mengambil atau membawa keluar dari ruangan sesuatu benda yang di dalam ruangan kepala sekolah, guru, ruang TU, atau ruang perpustakaan tanpa izin dari yang bersangkutan. 10. Mendatangi sekolah lain pada saat jam pulang sekolah yang bukan atas tugas dari sekolah. 11. Melibatkan orang luar sekolah dalam menangani masalah siswa di sekolah yang telah ditangani oleh guru. 12. Bertindak main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah dengan sesama siswa SMP, Citayam Plus, atau siswa sekolah lainnya. Oke, adapun sanksi atau hukuman antara lain 1. Sanksi ringan berupa teguran, pembinaan ringan atau perjanjian tertulis diberikan oleh guru yang menemukan dan menangani pelanggaran. 2. Sanksi sedang berupa menyita barang bukti, panggilan orang tua, skorsing, denda atas akibat pelanggaran yang dilakukannya, dijatuhkan oleh guru, wali kelas atau guru bimbingan dan konseling yang diketahui oleh kepala sekolah. Oke, yang ketiga, sanksi berat berupa tinggal kelas, dipindahkan ke sekolah lain, dikembalikan ke orang tua atau dicabut haknya sebagai siswa SMP Citayam Plus atau diserahkan kepada pihak yang berwajib. Dijatuhkan oleh kepala sekolah setelah memperhatikan masukan dari guru bimbingan dan konseling atau dewan guru. Nah, yang terakhir ada tata tertib pakaian seragam sekolah bagi siswa yang ditetapkan adalah hari Senin sampai Selasa, baju putih, celana atau rok panjang biru, dasi biru, pakai kerudung putih bagi perempuan dan yang muslim, sepatu hitam, kaos kaki putih, dan memakai topi SMP saat upacara bendera. Rabu, memakai baju batik, celana atau rok biru, dan pakai hijab warna putih bagi perempuan atau yang muslim, sepatu hitam dan kaos kaki putih. Oke. Hari Kamis, memakai baju pramuka, kacu, jilbab coklat, kaos kaki hitam, dan sepatu hitam. Hari Jumat, bagi yang muslim, laki-laki, baju koko, celana biru, dan kaos kaki putih, dan sepatu hitam. Bagi perempuan muslim, baju muslim, rok panjang biru, kerudung putih, kaos kaki putih, dan sepatu hitam. Bagi yang non-muslim, memakai pakaian seperti hari Senin. Oke, selesai sudah Ibu menyampaikan tentang materi tata tertib ini. Semoga kalian dapat mematuhi setiap tata tertib ini. Dan semoga kita dapat dilindungi dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalian tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini tuh ada 7 ekskul. Jangan lupa kalian ikut ekskul ya. Ada PMR, Pramuka, Paskibra, Hadro.